Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Jember, Prodi Farmasi. Perkenalkan nama saya Rahma Safira Negda dengan NIM 242210101024. Perkenalkan nama saya Anissa Gumaili Nurul-Iza dengan NIM 242210101047 dari Universitas Jember, Fakultas Farmasi. Jadi kami berdua di sini akan menjelaskan tentang salah satu materi yaitu agama Islam yang berjudul Moderasi Agama Dengan Bapak dosen Suparman dari kelas 48. Ini ya penjelasan dari kami. Saya akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Yaitu merupakan sikap keberagaman yang paling ideal dan dapat menjadi jalan tengah dalam kehidupan beragama. Perkataan Mu'tazilah yang berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah adalah sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Mu'tazzilah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Mu'tazzilah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Lalu ada moderasi dan toleransi. Yang pertama toleransi, yaitu kemauan dan kemampuan untuk bersedia menghormati dan menghargai perbedaan. Kesediaan setiap itu seperti itu sama sekali tidak mengganggu, mengurangi atau menghilangkan keyakinan prinsipil pada diri kita karena berkeyakinan adalah hak setiap manusia. Yang kedua, moderasi beragama sangat penting dijadikan framing dalam mengelola kehidupan beragama di masyarakat yang plural dan multikultural. Masyarakat milenial dan umat digital, moderasi beragama diperlukan untuk menghindari terbentuknya eksklusivisme dan ekstremisme dan totalitarisme. Yang ketiga, moderasi beragama tidak berarti mengorbankan keyakinan dan prinsip ajaran agama pokok. Mengapa moderasi beragama itu penting? Yang pertama, menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Perbedaan adalah bentuk maha kreatif Allah karena menjadikan manusia berbeda-beda. Dalam banyak ayat, dia disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia bervariasi, entah itu dari warna kulitnya maupun pemikirannya. Perbedaan bukanlah masalah, karena yang seharusnya yang diperhatikan adalah bagaimana menjadi seorang hamba yang bertakwa. Dan terkait apakah itu perbedaan akan dijadikan sebagai salah satu orang yang mendapatkan petunjuk. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Yang ketiga, Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Yang keempat, bangsa Indonesia adalah beragama. Dan yang terakhir, mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Konsep non-muslim dalam Islam. Menurut pembagian non-muslim dalam fiqh klasik, yang pertama kafir. Harbi yaitu orang kafir yang mengganggu dan mengacau keselamatan Islam sehingga wajib diperangi. Yang kedua, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku. Yang ketiga, kafir musta'man, kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Selama mereka dijamin keamanannya, maka ia pun harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh diperangi. Yang keempat, kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu. Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, status non-muslim dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak termasuk dalam 4 kategori kafir tersebut, tetapi mereka adalah warga negara atau mutawin. Terdapat 6 indikator moderasi beragama. Yang pertama ada komitmen kebangsaan. Jadi komitmen kebangsaan ini menunjukkan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi agama yang berorientasi pada kebangsaan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
serta menjaga kerukunan antar umat beragama dalam bingkai negara bangsa. Indikator yang kedua adalah toleransi. Toleransi menghormati perbedaan agama, budaya, dan keyakinan orang lain. Dalam konteks moderasi beragama, toleransi bukan hanya sekedar sikap tidak mengganggu, tetapi juga pengakuan terhadap hak orang lain untuk berkeyakinan sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Indikator yang ketiga yaitu anti kekerasan. Jadi menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Moderasi agama mendorong dialog dan penyelesaian konflik secara damai, tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain. Indikator yang ketiga yaitu akomodatif. Jadi akomodatif itu sikap terbuka terhadap perubahan sosial yang tetap berpegang pada prinsip agama moderat. Akomodatif berarti mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang esensial. Lalu yang keempat indikatornya yaitu pembinaan keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Jadi melibatkan semua pihak dalam kegiatan keagamaan dengan cara yang tidak diskriminatif. Moderasi agama mencangkup penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang inklusif, mengutamakan perdamaian, serta memberikan ruang bagi keragaman dalam masyarakat. Dan indikator yang terakhir yaitu memberikan pelatihan dan modal usaha. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat beragama melalui pemberian pelatihan, keterampilan, atau modal usaha guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini merupakan bagian dari manifestasi moderasi agama yang berorientasikan pada kesejahteraan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar umat beragama. Jadi indikator-indikator ini saling terkait dan dapat menjadi pedoman dalam mendorong terciptanya beragama yang lebih moderat, damai, dan sejahtera di masyarakat. Jadi di sini juga ada beberapa faktor penyebab terbentuknya moderasi agama, yaitu yang pertama, pemahaman agama yang komprehensif. Yang kedua, pengalaman sosial dan keberagaman. Yang ketiga, kondisi sosial dan politik yang stabil. Kemudian ada dialog antar agama. Terus ada pendidikan yang inklusif, peran tokoh agama yang baik, dan yang terakhir pengaruh dari globalisasi. Interaksi Rasulullah SAW kepada non-Islam. Yang pertama, Piagam Madinah. Yang kedua, Nabi SAW melakukan transaksi ekonomi kepada Yahudi. Yang ketiga, Rasulullah SAW membantu pengemis tua di pasar. Yang keempat, Abdullah bin Uraikid adalah non-muslim yang menjadi guide Nabi ketika hijrah ke Madinah. Dan masih banyak lagi interaksi Rasulullah SAW kepada non-muslim. Apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah dinilai berlebihan? Yang pertama, melanggar nilai kemanusiaan. Contohnya seperti menembaki orang yang beribadah di rumah ibadah. Yang kedua, melanggar kesepakatan bersama. Contohnya seperti jika seseorang atas nama agama melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Lalu yang ketiga, melanggar ketertiban umum. Contohnya seseorang yang beribadah di tengah jalan. Jadi, mari menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.